Karena ini sudah menjadi perkara hukum, dengan resminya saya melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia. Kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini saya ingin memberitahukan ada kabar luar biasa yang terjadi ya, di mana teman-teman mungkin sudah lihat sepintas tadi di video pembuka ya, bahwa Joshua Tew, Pastor Joshua Tew resmi melaporkan kedua orang ya, yaitu PS Sarah dan tentu saja Mbah Udin ke Polda Metro Jaya. Jadi kedua orang ini sudah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kita tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Apakah Polda Metro Jaya akan memanggil kedua orang ini? Kalau kita bicara Mbah Udin, sudah tentu tidak bisa dipanggil. Karena kalau dipanggil pun tidak mungkin mau datang. Bahkan laporan untuk Mbah Udin di Polda Metro Jaya bukan hanya ini ya, sudah banyak sekali laporan untuk Mbah Udin, bahkan di Barreskrim Polri juga laporan dia sudah menumpuk, tetapi yang ingin saya fokuskan adalah PS Sarah. Ini yang seru nih. Ya, jadi PS Sarah ini yang seru, di mana laporan Joshua Tew kepada PS Sarah ini kemungkinan besar akan diproses. Apalagi ya si Joshua Tew itu punya alamat dari PS Sarah tentunya. Karena PS Sarah dulu pernah menjadi anggota dia. Tentu saja yang namanya anggota itu pasti dimintai KTP-nya. Ya, dimintai dia punya alamat rumahnya. Terus dimintai kira-kira siapa saudaranya yang bisa dihubungi kalau terjadi apa-apa dengan dirinya saat di Jakarta. Jadi mungkin Joshua Tew punya alamat kontak ya, kontak person yang lain dari PS Sarah alamatnya ya, dan ini akan mempermudah pekerjaan polisi ya, akan mempermudah pekerjaan kepolisian untuk melacak dan mencari keberadaan PS Sarah kalau nanti PS Sarah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ya ini harus tunggu dulu gitu kan, harus diperiksa lagi gitu. Karena kan yang namanya surat pelaporan itu bisa jadi juga ditolak sama kepolisian gitu. Yang namanya laporan tuh semua orang bisa, semua masyarakat Indonesia boleh membuat laporan. Ya, masalahnya diproses apa tidak ya polisi nanti lihat lagi ini benar nggak laporan nih atau cuma sekedar laporan palsu. Dan PS Sarah juga belum ditetapkan jadi tersangka, pasti dijadikan saksi gitu kan, dipanggil untuk dimintai keterangan apa benar ini yang dibuat oleh Joshua Tew ya laporannya, kamu ada lakukan seperti yang dia tuduhkan ya, nanti kan akan ada pembuktian juga. Tapi sebelum ke sana ya, saya ingin menyoroti keberanian dari PS Joshua Tew ya, Pastor Joshua Tew untuk mengambil tindakan ini, dan dari awal kami sudah prediksi bahwa PS Joshua Tew atau Pastor Joshua Tew pasti akan melakukan ini, karena ini bukti nyata bahwa dia tidak bersalah. Ya, dari awal kita udah bilang gitu kan, waktu JT hilang beberapa hari, 3 hari ya, sebelum dia klarifikasi lewat videonya yang luar biasa pas malam minggu itu, ya video 4 jam yang saya bilang sangat powerful, sangat luar biasa, itu dia menghilang beberapa hari. Saya pikir dia bikin laporan. Ya, jujur, saya pikir dia waktu itu bikin laporan 2 hari lebih dia hilang gitu kan. Karena sebagai warga yang baik, tentu saja yang namanya fitnahan itu ya kita proses secara hukum saja, nggak usah bertele-tele. Karena ini bukan ranahnya lagi debat gitu, bukannya ranah lagi kita saling adu argumen. Ini ranahnya sudah fitnah, ya. Dan fitnahnya itu sangat berbahaya. Tentu saja fitnah yang dibuat PS Sarah ini membuat keluarga JT itu pasti nggak tenang, ya. Orang tuanya, mertuanya, adik kakak ya, semua pasti akan bertanya-tanya, ya. Terus belum lagi gunjingan dari tetangga, bully kepada anak gitu kan. Nanti anak kamu pasti akan ditanyain, bapak kamu tuh pendeta ya, bapak kamu pastor, tapi kok kelakuannya nggak benar, pelihara janda Salome, pelihara ini itu, ya. Itu pasti akan dipertanyakan terus. Sehingga JT harus mengambil tindakan supaya untuk mengklirkan lah, ya, mengklirkan nama baik dia, membersihkan nama baik dia. Dan ini satu tindakan yang benar menurut saya, perlu diapresiasi, dan memang harus diambil oleh Joshua Tew menurut saya ya. Ini tindakan yang paling bijak yang diambil oleh Joshua Tew,
Karena kalau nggak ada melapor, nanti dikiranya benaran gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya ngomong panjang lebar, ya teman-teman boleh saksikan dulu nih pelaporan Joshua Teu kepada si PS Sarah dan Saipudin ya. Saya rasa Saipudin karena nggak mungkin yang lain gitu kan, karena dia bilang dua nama yang sangat menjijikan dan tidak ingin dia sebutkan. Oke, teman-teman saksikan dulu video berikut ini. Ya, special report ini dimulai 00.15 untuk semacam pemberitahuan publik saja. Baik ada yang menonton maupun tidak ada yang menonton, tidak ada masalah. Karena saya yakin berikutnya nanti akan banyak yang menonton. Dan saya berharap ini bisa bersebar luas untuk menjadi satu pemberitahuan dan juga sekaligus peringatan kepada teman-teman khususnya bahwa karena ini sudah menjadi perkara hukum, dengan resminya saya melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia. Kemarin, beberapa jam yang lalu boleh dikata relatif jam pagi ya, di bawah jam 12 ya, sampai dengan malam tadi ini. Saya baru selesai tadi dan pikir-pikir tadi setelah selesai di BAP, membuat pelaporan sekaligus langsung di BAP, saudara-saudara ya. Pikir saya diamkan saja biar kepolisian bekerja, tetapi teman-teman dari tim pengacara, saya tidak perlu sebutkan tim pengacara mana yang saya pakai, nanti akan ketahuan sendiri pada saatnya nanti ya. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya dirilis saja secara singkat bahwa Pak Joshua telah melakukan pelaporan resmi kepada pihak yang berwajib atas channel-channel yang telah terlibat memfitnah dan membuli, terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Prophecies. Ya, terutama channel YouTube PS Sarah and the Prophecies. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya melaporkan hal ini? Karena situasi dan kondisi yang memaksa saya untuk melaporkan fitnahan, bullying, dan cercaan, kriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga saya, sehingga saya terpaksa melapor. Kenapa saya katakan ada kata terpaksa melapor? Karena beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dalam sharing kami mengatakan bahwa ya sudah, cuekin saja istilahnya ya. Nggak usah terlalu dipusingin, pastor nanti diam sendiri. Hanya karena ini juga sudah bersebar di lingkungan keluarga saya, terutama juga keluarga dari pihak istri saya di kampung ya. Dan banyak tetangga-tetangga di kampung yang ya mengatakan bahwa saya harus melaporkan ke polisi baru mereka percaya bahwa itu tidak benar. Karena kalau didiamkan, maka bisa saja walaupun itu tidak terjadi, tetapi orang-orang di kampung ini akan bercerita bahwa itu benar terjadi karena takut melaporkan ke polisi. Apalagi dari pihak terlapor ini sengaja menantang dan mengatakan saya tidak berani untuk melaporkan, dan itu membangun semacam framing bahwa seolah-olah ini benar-benar terjadi, ya fitnah yang dilontarkan itu, dan betul-betul membuat saya tidak akan berani melaporkan itu. Itu alasan yang pertama. Dan juga tuntutan dari keluarga saya di Makassar untuk saya harus melaporkan supaya teman-teman gereja ibunda saya yang terkasih yang masih hidup, tadi saya bicara mertua saya ya di kampung di Sumatera Utara, sekarang saya bicara ibunda saya yang masih hidup yang sudah dibicarakan, sudah dikatakan bahwa sudah meninggal, isu yang dibangun, waduh kelewatan ya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, karena kedua belah pihak keluarga besar saya inilah yang kemudian mendorong saya juga akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, ditambah lagi kenapa saya harus melaporkan? Karena ternyata itu kalau saya diamkan tidak cukup. Itu bahkan berdampak kerugian bagi orang-orang yang sebenarnya harus diberkati dengan pelayanan saya, pengajaran saya, dan kalau saya katakan ya pelayanan, saudara-saudara, misalkan ya beberapa gereja membatalkan
atau mempending pelayanan saya karena ribut-ribut di media sosial di YouTube ini. Dan saya mengerti, dan beberapa juga walaupun tidak diminta, saya yang minta supaya saya digantikan dulu, pelayanan saya dipending dulu. Dan termasuk jadwal mengajar saya, seminar saya, itu beberapa undangan telah mereschedule kembali. Dan itu cukup serius membawa dampak yang sangat mengganggu ya. Dan rata-rata mengatakan kalau Pak Joshua sudah mengantongi surat laporan ke polisi, ya, baru kami akan menjadwal kembali dan akan mempercayai bahwa, bukan tidak percaya Pak Joshua, tapi kita butuh pelaporan resmi. Karena kalau bicara sudah kepolisian, profesional, itu lembaga, institusi yang berkredibilitas untuk layak dipercayai. Dan pasti akan melakukan tugas profesionalnya. Ya, itu sebabnya bagian saya melaporkan saja semua konten yang saya sudah download, dan beberapa itu ini ada seberkas saudara yang saya pertunjukkan saja. Ini contoh ya, laporan-laporan yang ini banyak sekali saya sertakan saudara-saudara ya, dan ini menyangkut beberapa channel juga yang nggak perlu saya perlihatkan semua, nanti akan jadi pengetahuan sendiri nanti. Tapi terutama sekali lagi channel yang membuat konten itu. Ya, saudara-saudara yang kekasih, itu yang menjadi dasar utama pelaporan saya ya. Dan mungkin ada yang mau bertanya bahwa mana laporan kepolisiannya, itu di thumbnail saya sebenarnya sudah ada, saya buat. Saya kasih contoh ya. Saya mungkin tambah dulu soal share screen ya. Ini saudara kan, ini ada di sini. Judul thumbnail saya itu situasi dan kondisi memaksa saya untuk melapor ke polisi. Ya, ini ada foto saya berdiri di tembok besar kepolisian. Lalu ini juga ada di ruangan spesial, di ruangan VIP saya menunggu. Dan kemudian saudara ada tulisan stop bullying, please. Berhentilah membuli. Tolong, kalau saya mau pakai please terjemahan bahasa Indonesia misalkan, tolonglah. Artinya sebenarnya tidak minta tolong mengemis, tidak, tapi di sini berhentilah ini. Berhentilah memfitnah saya dan keluarga saya. Ya. Saya bahkan saya melihat sang pembuat konten yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan, dua orang ini. Ya, saya juga tidak mau sebut-sebut lagi namanya karena rasanya sorry, jijai lah untuk mau sebut-sebut. Ya, dan itu akan menambah semacam peningkatan promotion yang mereka harapkan. Ya, jadi itu saja barangkali saudara-saudara yang kekasih, sepintas saja saya perlihatkan bahwa ini surat laporan saya ya, surat resmi sudah saya keluarkan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak perlu saya ini karena saya tidak mau ini nanti digoreng-goreng lagi soal surat pelaporan saya. Mungkin Anda tanya, bisa sedikit nomornya Pak? Ya, surat tanda terima laporan polisi ini nomor STT-LP garing B 24 sekian-sekian garing V 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Oke, itu saja barangkali cukup saya sampaikan bahwa saya sudah melaporkan resmi ke pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia, dan selanjutnya nanti yang berurusan, yang beracara adalah yang mewakili saya sepenuhnya adalah tim pengacara yang sudah saya percayakan. Nanti mereka sendiri yang akan buat press release, kita tunggu saja. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya, biar nanti pengacara saya yang akan berbicara ke berbagai pihak, termasuk memberikan press release pada waktunya nanti. Ya, itu saja. Dan saya berharap secara pribadi teman-teman, baik di channel-channel Islam maupun channel-channel Kristen yang nggak ngerti apa-apa, ya jangan gara-gara pengejaran viewers, peningkatan subscribers, lalu saudara ikut menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, dan membangun rasa kebencian kepada orang-orang tertentu, hamba Tuhan, apalagi yang dianggap menjadi saingan YouTubers. Aduh, janganlah, jangan. Nanti Anda sendiri yang susah, karena sejak sekarang ini, sejak saya juga memposting ini, segala sesuatu yang berbicara, channel-channel yang berbicara tentang Joshua Tewu, JT, dan Kalam Kristus,
yang bersifat membuli dan merugikan saya, itu akan punya dampak hukum karena sudah begitu klausul yang dibangun, ya. Dan itu saja mungkin, saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf kepada pihak-pihak semua yang tidak menginginkan saya untuk melaporkan, ya cukup didoakan dan diamkan saja. Tetapi ini bukan untuk sesuatu yang kemudian membuat rusuh, tidak. Ini justru menjaga saudara-saudara yang tidak berdosa, saudara-saudara yang nggak mengerti apa-apa, supaya tidak berbuat dosa karena ketidaktahuan mereka, dan hanya ikut-ikutan menghakimi, melecehkan, memfitnah, dan menghina. Dan saya berharap teman-teman berhentilah, stop bullying, please. Berhentilah memfitnah saya dan keluarga saya. Mari kita ber-YouTube dengan baik, mari kita berkompetisi dengan sehat. Dan saudara-saudara, di sini dulu mungkin beberapa saat saya perlu relax dulu, tenang dulu, dan saya akan melanjutkan beberapa perjalanan yang akan membuat saya juga refresh, dan memang sekaligus juga ada pelayanan tertentu. Saya tidak perlu kasih tahu, dan saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya sekali lagi saya juga mohon maaf sekaligus berterima kasih ya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kekuatan moral, dukungan doa, dan juga sumbangsi ide, saran, dan gagasan. Dan ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana JT memberikan klarifikasi perihal laporan dia kepada Polda Metro Jaya, kepada 2 orang, terutama yang dia sebut adalah PS Sarah ya, tentu saja PS Sarah, karena PS Sarah lah yang biang keroknya kalau saya bilang ya, biang keroknya masalah fitnahan bahwa Joshua Tehu memperkosa dirinya, dan itu agak pening saya sebenarnya, kalau mau jujur gitu ya, karena gini teman-teman ya, teman-teman kalau cermati benar-benar ya dari perkataan PS Sarah, itu kan dikatakan PS Sarah punya bukti. Buktinya itu apa? Yang pertama dia mengetahui lokasi tai lalat yang ada di samping kemaluan ya, atau di kemaluan lah, di bagian kemaluan Joshua Tehu. Nanti itu kan pasti dimintai keterangan sama polisi. Ya, dimintai keterangan sama polisi si PS Sarahnya kalau dipanggil ya, dipanggil dia kan bukan jadi tersangka. Benar nggak kamu ada bikin video ini? Oh, kalau benar bikin video ini nggak bisa karena ada videonya di YouTube ya. Polisi pasti sudah ambil, dan si Joshua Tehu juga pasti melampirkan videonya si Sarah gitu ya. Video pernyataan Sarah. Itu pasti dia lampirkan. Jadi polisi akan nanya, apa maksud kamu buat video ini gitu, PS Sarah. Pasti PS Sarah akan bilang, iya Pak, saya jadi korban pemerkosaan gini. Hampir diperkosa Pak. Gini, 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 gini. Gitu kan. Terus masalah tai lalat itu ya, kita langsung ke tai lalat saja. Oke, polisi akan mengambil keterangan menurut PS Sarah, dia memang hampir diperkosa. Dan ada tai lalat di kemaluannya JT gitu kan. Terus polisi akan panggil lagi si Joshua Tehu untuk pengembangan perkara atau kasus gitu kan. Polisi akan tanya, apa benar kau punya tai lalat di kemaluan kamu? Kalau nggak diperiksa sama polisi gitu kan. Diliatin, ada nggak gitu. Kalau sampai ada, ya kalau sampai ada nih ya, kita bicara belum di laser atau memang ada lah tai lalatnya di Joshua Tehu nih. Ada tai lalatnya nih. Oke. Ada tai lalatnya, apakah itu menjadikan Joshua Tehu memang pelaku tindakan hampir memperkosa Sarah? Belum tentu. Ya, JT akan bilang, ya memang ada tai lalatnya. PS Sarah ini mungkin ngintip saya mandi, atau dia dengar dari orang, kan kemungkinannya itu dengar dari orang atau dia ngintip gitu, ya, atau dia ngintip. Ya, nanti polisi akan kembangkan lagi gitu, nanya lagi ke PS Sarah gitu, kok kamu bisa tahu, ngaku saja kamu gitu kan, itu benaran kamu mau diperkosa atau kamu dengar dari orang? Wah, nanti panjang nih ceritanya. Ya, panjang sekali gitu. Yang saya takutkan nanti PS Sarah terakhir ngaku, oh saya sebenarnya nggak diperkosa Pak, ya saya benar nggak diperkosa, tapi saya dengarnya itu dari janda-janda yang dipelihara JT. Wah, kebongkar lagi nanti kan, lebih banyak nanti kebongkar, ada janda yang dipelihara JT yang menceritakan lokasi tai lalat itu. Nanti dipanggil tuh, siapa janda yang dipelihara Joshua Tehu yang kasih tahu kamu? Nah, panggil lagi namanya. Misalnya Sob Katul, iya namanya Sob Katul, panggil Sob Katul datang gitu kan, Sob Katul, jelaskan kenapa kamu menceritakan masalah tai lalat itu. Wah panjang lah pokoknya kalau yang ginian ya. Tapi teman-teman bisa bayangkan seberapa ribetnya kasus gini, apalagi ini kasusnya namanya tali air. Ya, ini kasus tali air, belum lagi polisi itu bukan orang bodoh. Dari ceritanya PS Sarah, itu sudah jelas sekali. Ya, kalau kita dengar ceritanya PS Sarah, itu udah jelas sekali dia ngarang. Kalau mau jujur bilang ya,
Kalau mau jujur bilang itu benar-benar dia punya cerita itu sangat ngarang kalau saya bilang ya, sangat ngarang dan polisi juga bukan orang bodoh. Mereka sekolah, coy. Ya, penyidik itu sekolah, bukan asal jadi polisi. Mereka ada periksa ya psikologis kamu, cara kamu ngomong. Tentu saja mereka tahu kamu ini lagi bohong atau tidak. Mereka bisa bedakan kamu ini lagi bohong atau cuman asal ngomong ya. Jadi bagi PS Sarah hati-hati nih. Bagi saya ya, sarankan bagi PS Sarah, waduh, ya, segera datanglah ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi ya kalau memang ada tindakan pemerkosaan itu hampir diperkosa itu cobalah cari-cari buktinya gitu kan, cari-cari bukti video atau apa gitu kan, atau percakapan yang si JT minta maaf ya, kamu bilang kan ada video Joshua Teo minta maaf gitu atas kekilafan dia hampir memperkosa kamu. Itu harus kamu simpan baik-baik tuh bukti itu. Ya, bahaya kalau nggak nanti kamu bisa jebol, ya bisa masuk penjara, bisa gol ini salah-salah pesara. Kalau kami sih pengennya ya jangan sampai lah masuk penjara. Ya, kalau bisa keluarin aja tuh videonya nih, biar heboh lagi gitu kan. Keluarin video yang kamu katakan bahwa Joshua Teu menelepon kamu untuk meminta maaf dan meminta kamu jangan menyebarkan video ya video ini gitu ya. Video kalau dia dulu pernah minta maaf dan mengatakan hampir memperkosa kamu ya. Itu sih yang saya harapkan bisa dilakukan oleh PS Sarah ya. Tunggu bentar. Aduh, ini siapa lah telepon. Oke. Jadi bagi PS Sarah, ya, segeralah ambil bukti yang banyak, simpan bukti itu ya, segera kumpulkan bukti, dan siap-siaplah untuk dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Pasti bentar lagi itu dipanggil, tapi lewat surat mungkin ya, lewat surat akan dipanggil dalam 1 minggu ini. Ya terlepas kamu mau datang atau enggak itu hak kamu ya. Tapi itu pasti akan beberapa kali panggilan dan doa-doa saja gitu ya, doa-doa saja. Jangan gara-gara kamu menghindar panggilan tersebut, status kamu dinaikkan jadi tersangka. Ini yang kita takutkan. Ya, gara-gara dia hindari pemanggilan, nanti statusnya dijadikan tersangka, takutnya dijemput paksa. Kalau dijemput paksa itu udah kasihan kamu nanti. Karena kalau udah namanya dijemput paksa, persepsi penyidik itu udah melihat, wah ini orang memang bersalah, itulah dia takut. Jadi stigma negatif itu sudah tertanam nanti di otak penyidik itu. Ya, penyidik akan merasa kalau kamu ini memang bersalah. Buktinya kamu lari, buktinya kamu nggak mau klarifikasi. Kalau memang nggak ada ongkos, kamu bilang sama polisinya, Pak, saya mau ke Jakarta, tapi saya nggak ada ongkos nih. Gimana? Bisa nggak saya melapor ke Polda misalnya Yogyakarta saja gitu, ya? Atau kita ketemunya di Polda Yogyakarta. Minimal jangan menghindari. Kalau udah menghindari, kamu lari-lari, maka polisi ya pasti akan berpikir kamu salah. Itu udah hal yang manusiawi. Ya namanya juga manusia itu kepolisian. Jadi bagi PS Sarah, ya semangat lah gitu ya, semangat lah untuk menghadapi ini. Dan kalau bisa ya silakan koar-koar, buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Itu yang pertama. Terus kedua, bagi JT semangat juga ya, karena memang saya tahu gitu, kasihan sih PS Joshua Teu. Tentu saja semua gereja yang sudah sebelumnya ya punya schedule dengan Anda pasti akan membatalkan, karena ini konsekuensi dari viralnya berita ini. Ya pasti akan batalin karena takut gitu kan. Mana siapa ya gereja mana yang mau mengundang seorang pendeta yang punya skandal, apalagi skandal pencabulan. Ya, lagi ada skandal pencabulan terus disuruh khotbah. Tentu saja jemaatnya akan ngamuk kepada pendetanya atau kepada gerejanya gitu kan. Apa-apaan ini gereja gitu kan. Kami jemaat gereja sini sudah bertahun-tahun. Kamu malah nyuruh pendeta ya atau pastor yang cabul untuk khotbah gitu. Terus keluarganya ya bagaimana dampak kepada keluarganya tentu saja sangat besar, apalagi Pastor Joshua Teo juga punya anak perempuan gitu. Bagaimana hinaan kepada anak perempuannya itu gitu kan, belum lagi kepada keluarga-keluarga dia gitu, tetangganya. Wah itu memalukan loh. Ini seorang pendeta itu tabu sekali melakukan tindakan seperti ini. Ya kalau dia itu bandar narkoba, dia itu penjahat gitu kan, atau kriminal, nggak masalah. Ini masalah dia seorang pendeta, coy. Pendeta itu tabu ya. Ibaratnya sama seperti dulu kita analogikan, kalau petugas pom bensin itu merokok tuh pantang sekali waktu kerja. Kalau pekerjaan lain ya, misal contoh kamu pengacara kayak Gus Handi, merokok masih mending gitu kan. Ya, pengacara tuh kalau merokok orang masih anggap itu wajar. Ya. Orang anggap itu udah biasa.
Tapi kalau yang namanya petugas SPBU lagi jam kerja ngerokok itu dilempar orang sama salah-salah bisa dilempar orang gitu. Nggak boleh, itu sangat pantang, itu kesalahan paling besar. Sama seperti pendeta, ya kalau dia berbuat cabul itu udah paling fatal sekali. Ya, itulah kenapa di dunia ini ya setiap hari ada tindakan yang namanya pencabulan, pemerkosaan ya, tindakan-tindakan gitu. Tapi yang heboh itu selalu yang kayak tokoh politikus ya, tokoh politikus, tokoh politik ya, terus pendeta atau inilah kita bilang pemuka agama ya, terlepas dari agama apapun, baik itu mungkin ustadz ataupun seorang pendeta gitu. Karena itu pantang sekali, ya, pantang sekali bagi pemuka agama melakukan hal itu. Jadi kalau mereka yang melakukan, tentu saja beritanya akan luar biasa heboh. Jadi kita maklumi. Terus, ya semoga dengan laporan ini bisa membersihkan lah sedikit, sedikit nih, nggak bisa membersihkan banyak lah nama baik Joshua Teu. Ya, semoga gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita akan bahas hal ini lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ini sebagai pembuka saja. Makasih nih buat teman-teman yang sudah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.